Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Sahibul bait, sahibul hajat beserta keluarga, Bapak Ade Suherman yang saya hormati, al-mukarramun, para alimil ulama, para masyayikh, para habaib yang saya muliakan, bapak-bapak aparatur pemerintah, entah dari sipil, TNI ataupun Polri yang saya hormati. Saya mau tanya, di Cikampek ini ada fansnya Rhoma Irama enggak? Ada fans Soneta enggak? Kalau ada itu namanya Forza. Ya. Kalau saya sebut Forza tolong jawab keren. Bisa? Forza. Forza. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau nanti dalam ceramah saya ada parau-parau saeutik, ada batuk-batuk sakedik, karena selama ini saya di samping di Indosiar banyak berkeliling Indonesia untuk menyampaikan ceramah agama ataupun musik. Namun akan saya coba. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Terus udah. Hadirin hadirat, malam hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka menyampaikan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk sahibul hajat yang pada malam hari ini berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang dilimpahkan kepada beliau dan keluarga. Berterima kasih kepada Allah artinya bersyukur. Apa? Bersyukur itu berterima kasih. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengumumkan, barang siapa yang pandai bersyukur kepadaku, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadanya. Tapi barang siapa yang kufur nikmat,
tidak pandai berterima kasih kepada Allah atas segala anugerah yang diberikannya, sungguh azab Allah sangat pedih. Na'udzubillahi min. Nah, bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang telah memberikan kita Islam dan iman. Betul? Betul. Ini harta yang paling berharga buat manusia, Islam dan iman. Saya mau tanya ibu-ibu nih, Bu, jadi Islam sejak kecil apa baru sekarang? Sejak lahir apa baru sekarang? Bayar enggak? Gratis. Oh, itu anugerah paling besar. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina 'indallahil Islam." Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang coba mengambil agama selain Islam, maka tertolak, dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, dengan kita Islam secara keturunan, Islam ujuk-ujuk ngaranna, ya, itu satu anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mensyukuri Islam dengan cara meningkatkan Islam menjadi iman. Faham? Faham? Karena tidak sama Islam dan iman. Apa bedanya iman dan Islam? Orang beriman sudah pasti Islam, tapi orang Islam belum tentu beriman. Tuh. Sebagaimana satu kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok Arab Badui, Arab pegunungan, datang menghadap Rasulullah. Dengan bangga mereka mengatakan, "Ya Nabi, kami telah beriman." Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Ya Muhammad, katakan kepada mereka, kamu belum beriman, kamu baru Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, belum masuk iman ke dalam dadamu. Faham? Jadi mensyukuri nikmat Islam yang gratis ini tanpa berpikir ini, yaitu dengan meningkatkannya menjadi orang-orang yang beriman. Tahu orang yang beriman? Tahu orang beriman? Tahu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Sesungguhnya orang-orang beriman itu cirinya ada 5. Pertama, wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau diperdengarkan firman-firman Allah bertambah imannya. Dan dia hanya bertawakal, berserah diri, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyerahkan dirinya kepada manusia, tapi hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuka opat, alladzina yuqimunas shalah, yang konsisten melakukan salat 5 waktu. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun, tidak pelit, tidak bakhil, suka menginfakkan sebagian hartanya. Inilah 5 ciri orang beriman. 1,
Kalau disebut nama Allah, mendengar nama Allah, bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Dan dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan gak pernah meninggalkan salat 5 waktu dan suka berinfak, bersedekah. Ada di sini yang beriman? Siapa yang beriman ngacung? Oi. Yang beriman ngacung? Inna lillahi wa inna ilaihi. Saya nggak ada lihat yang ngacung. Mau tahu hadiah orang beriman? Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Tuh. Orang beriman itu akan diberi derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan ampunan dari segala dosa dan kesalahannya dan rizki yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu. Catatan pertama, mensyukuri nikmat Islam, berterima kasih kepada Allah kita telah diberi Islam, maka tingkatkanlah agar menjadi orang yang beriman. Amin. Caranya bagaimana? Hoi. Cara meningkatkan iman bagaimana? Sering baca Quran, ya. Sering hadir majelis-majelis ta'lim. Jangan ada satu hari berlalu tanpa membaca Al-Quranul Karim. Karena tanpa membaca Quran, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu fluktuatif. Iman itu turun naik. Kalau seperti sekarang, insya Allah iman saudara-saudara naik. Kenapa? Karena sedang mendengar ceramah agama, naik iman. Tapi iman itu bisa turun ketika Anda membaca hal-hal yang maksiat, berbicara hal-hal yang maksiat, mendengar hal-hal yang maksiat, berbuat kemaksiatan, maka imanmu turun. Kalau hal ini senantiasa dilakukan, bukan mustahil nanti ada orang pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Na'udzubillahi min. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang ini teknologi luar biasa. Hei, yang namanya kebaikan, kejahatan ada di tanganmu, di gadget itu. Zaman dulu, Bu, anak perawan nggak boleh keluar rumah. Maghrib harus di rumah. Kalau jam 7 malam belum pulang, digebuk sama orang tuanya. Betul? Kenapa? Karena di luar rumah banyak kemaksiatan. Oleh karena itu mereka melarang anak-anaknya keluar rumah di malam hari. Tapi sekarang, Bu, kemaksiatan ada di tangan mereka. Kemaksiatan ada dalam gadget. Kemaksiatan ada di kamar-kamar mereka. Nggak perlu mereka bermaksiat di luar, tapi di tangannya sudah lengkap berbagai macam kemaksiatan. Hati-hati. Oleh karena itu, bagi ibu-ibu yang punya anak, kalau Rika Rahim itu, tahu Rika Rahim? Siapa? Mantan pacar saya itu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda. Aku pun begitu, tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Nah, itu lagu sama Rika Rahim. Yang saya mau katakan adalah di rumah saya ada 2 cucu saya. Sekarang sudah SMA, dari mulai SD.
Itu mau kalau pulang sekolah, HP kamu simpan di sini. Di kamar Uti, manggil Uti, nenek Uti. Simpan di kamar Uti. Nanti mau tidur, HP simpan di sini. Tidak boleh kamu bawa HP ke kamar. Itu cara mendidik anak, Rika Rahim. Paham? Paham? Di samping banyak kejahatan, pengaruh-pengaruh negatif dalam HP, HP juga punya manfaat yang banyak sekali. Makanya bijaksanalah menggunakan HP. HP itu juga merupakan sumber ilmu pengetahuan. Mau belajar apa? Ada di HP. Mau belajar dagang? Ada di HP. Mau belajar politik? Ada di HP. Mau belajar kawin? Mau belajar agama? Ada semua di HP. Jadi manfaatkan HP gadget dengan bijaksana. Hindarkan hal-hal yang negatif dalam HP. Inilah zaman teknologi yang kalau kita salah menyerap teknologi, ancur-ancuran. Betul? Betul? Na'udzubillahi min. Boleh minum? Jadi tadi bagaimana cara mensyukuri nikmat Islam? Berterima kasih kepada Allah, yaitu dengan meningkatkan keislaman kita agar menjadi orang-orang yang beriman. Karena kalau belum Islam, belum iman, ya Allah, ya Allah, jangan mati dulu. Ya. Jangan mati dulu sebelum bawa iman. Sebelum bawa sholat, amal sholat, jangan mati dulu, serem di akhirat. Betul? Betul? Dan yang kedua, berterima kasih kepada Allah, tentunya dengan meningkatkan tadi iman dan takwa. Pak siapa ini? Pak Ade, Haji Ade telah memberi contoh kepada kita. Mensyukuri nikmat beliau. Beliau undang orang-orang untuk mendengar ceramah agama. Beliau undang tamu-tamu untuk diberi makan. Ini satu manifestasi daripada berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara berterima kasih tadi tingkatkan iman Islam kita. Tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa profesi kita? Apa talenta kita? Apa bakat kita? Karena bakat itu nggak sama. Ya, ada yang berbakat jadi polisi, nih Pak polisi. Ada yang punya bakat jadi tentara. Ada yang punya bakat jadi tukang jahit boneka. Pabriknya di sini. Ada yang punya bakat montir mobil. Ada yang punya bakat jadi guru. Ada yang punya bakat jadi mubaligh. Jadi ulama, jadi apapun, jadi penyanyi. Mensyukuri nikmat, jaga bahkan tingkatkan kualitas profesi Anda. Bakatnya dagang oncom, dagang tahu, dagang boneka. Bersyukur kepada Allah, di samping berterima kasih kepada Allah, jaga kualitas produk kita. Bahkan tingkatkan kualitas produk kita. Tingkatkan kualitas bakat kita. Ini namanya berterima kasih. Makanya Allah tadi menyatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai berterima kasih kepadaku, yaitu dengan cara beriman, bertakwa, kemudian menjaga profesi kamu masing-masing, la azidannakum, akan aku tambahkan nikmat itu. Betul? Kalau seorang pengusaha bersyukur dia, bertambah iman takwanya, dijaga kualitas usahanya,
akan aku tambahkan keberkahan usahanya. Kalau polisi bersyukur, akan aku tambahkan pangkatnya. Kalau seorang penyanyi bersyukur, akan aku tambahkan popularitasnya. La azidannakum. Kalau bersyukur ditambah, tapi wala in kafartum, kalau kamu kufur nikmat, kalau kamu tidak pandai berterima kasih kepada Allah, azabku sangat pedih. Coba kalau ada orang sukses, dia sombong, wah ini kan sukses berkat tangan saya, ini kan ilmu saya, ini kan usaha saya. Nggak pernah lagi mau ke masjid, nggak pernah lagi mau mengaji. Ini kufur nikmat, ingkar sama nikmat Allah. Mas jangan berdiri di situ mas, baiknya duduk mas agar nggak mengganggu sana. Azab Allah pedih kalau kita ingkar nikmat. Contohnya mau tahu? Misalnya kita mengingkari nikmat tadi, produk kita, usaha kita, insya Allah azab Allah itu berupa akan berkurang, akhirnya bangkrut. Ada nggak perusahaan yang bangkrut? Banyak. Itu di sisi usaha diazab. Nanti diberi macam-macam penyakit, kankerlah, jantunglah, inilah itulah, sehingga harta yang dia banggakan itu habis buat berobat, akhirnya miskin. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku pedih. Na'udzubillahi min. Jadi mengimplementasikan rasa syukur, pertama tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jaga dari mana Allah memberikan kita rezeki. Apa profesi kita? Jaga itu, pertahankan. Kalau perlu ditingkat-tingkatkan kualitasnya. Insya Allah la azidannakum, akan ditambah-tambah nikmat itu kepadamu. Amin Allahumma. Minum lagi boleh? Kamu sehat? Ibu sehat? Sebelah sana sehat? Mensyukuri sehat bagaimana? Menjaga kesehatan. Itu. Mensyukuri nikmat sehat, jaga kesehatan dulu. Caranya bagaimana? Pola hidup sehat, pola makan sehat, olahraga. Paham? Paham? Nanti la azidannakum, aku tambah kesehatan itu. Paham? Jadi mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada Allah, tingkatkan iman takwa, kemudian jaga apa anugerah Allah itu, kita tingkatkan, kita pelihara. Insya Allah bertambah. Amin Allahumma. Dan berbetulan juga hari ini bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi lahir hari apa? Hari apa? Hari Senin. Tanggal berapa? 12 bulan apa? Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun gajah. Bukan tahun macan. Kita memperingati hari lahir Rasulullah SAW. Gunanya apa? Untuk lebih mengenal lagi sosok beliau SAW. Kalau sudah kenal, maka muncul sayang.
Kalau sudah sayang muncul cinta, muncul kagum, akhirnya muncul ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Enggak mungkin kita bisa melaksanakan perintah Nabi, tidak mungkin bisa tidak melaksanakan larangan Nabi kalau kita tidak cinta, tidak taat kepada Nabi. Betul? Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakannya Muhammad kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Mau dicintai Allah? Mau diampuni dosa kita oleh Allah? Syaratnya taat kepada Nabi. Karena ketaatan kepada Nabi sama juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih." Sadaqallahul azim. Katakannya Muhammad, seandainya bapak-bapakmu, anak-anakmu, keluargamu, istri-istrimu, suamimu, saudaramu, hartamu, perdagangan yang engkau takut rugi, rumah-rumah tinggal yang kamu sukai, kalau semua itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah, maka tunggu sampai Allah menurunkan keputusannya. Artinya apa, Bu, Pak? Allah Subhanahu wa taala melarang kita mencintai siapapun, mencintai apapun yang kita miliki, melebihi Allah, melebihi cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah. Kenapa? Karena siapapun yang kita cintai pasti berpisah. Betul? Ibu sayang sama bapak, Bu? Sayang sama anak? Nanti berpisah, betul? Ibu mati atau bapak yang mati duluan? Betul? Cinta sama harta, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kesenangan dunia kecuali fata morgana, fana, binasa, menipu. Sekaya apapun Anda, selesai, pasti akan meninggalkan hartamu atau ditinggalkan hartamu. Jadi mencintai harta dan siapapun melebihi Allah dan Rasulnya, dia adalah orang-orang yang tertipu oleh dunia. Karena Allah lah yang abadi dan kita akan kembali kepadanya. Karena Rasulullah yang membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, jangan pernah mencintai siapapun, mencintai apapun yang kita miliki melebihi Allah dan Rasulnya. Nah, untuk bisa berlaku seperti itu, maka kita harus kenal Allah, kita harus kenal sosok Nabi SAW. Baru kita bisa mencintai Allah, baru kita bisa mencintai Nabi melebihi apapun yang kita miliki. Nah, inilah pentingnya maulid, yaitu untuk mengenang kembali sosok Nabi SAW agar bisa kita teladani, agar bisa kita taati. Paham? Paham? Dari 124.000 nabi, ada berapa nabi, Bu?
124.000, kalau 25 itu nabi-nabi besar ya. Tapi jumlah seluruh nabi 124.000. Di antara 124.000 nabi terdapat 313 rasul. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang teragung, rasul yang teragung di antara kesemuanya. Paling tidak dengan 4 alasan. Berapa? 4. Yang pertama, karena wilayah dakwah Nabi Muhammad tidak sama dengan wilayah dakwah para nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus hanya untuk bangsanya masing-masing. Likulli ummatin nabiyyin. Setiap umat, setiap bangsa punya nabi sendiri-sendiri. Contoh, Nabi Lut alaihi salam hanya diutus untuk bangsa, yaitu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihi salam hanya diutus untuk bangsanya, yaitu bangsa Ad. Nabi Saleh alaihi salam hanya diutus untuk bangsanya, yaitu bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam yang dikenal dengan nama Yesus Kristus. Beliau juga hanya diutus untuk bangsanya, yaitu bangsa Israel. Dalam hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa taurata wal injil wa rasulan ila bani Israel. Nabi Isa aku ajarkan kitab, aku ajarkan ilmu hikmah, kata Allah Subhanahu wa taala, Taurat, Injil, dan aku jadikan rasul dari bangsa Israel. Dan ini dikokohkan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Di sana berbunyi, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Kemudian dia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Israel. Nah, jadi begitulah. Para nabi semuanya diutus untuk bangsanya masing-masing, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak diutus untuk bangsa Arab saja, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah engkau aku utus kecuali untuk seluruh manusia, untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena misi Nabi Muhammad bersifat universal, internasional, maka beliau dibekali dengan bimbingan kitab suci Al-Quran yang bersifat holistik, komprehensif, lengkap, menyeluruh. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agamamu. Ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang kulupakan Al-Qur'anul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia ada penjelasan dalam Al-Qur'anul Karim. Seluruh problematika manusia ada solusinya, ada jawabannya dalam Al-Qur'anul Karim. Sampai-sampai seorang profesor, seorang sosiolog berkebangsaan Amerika, beliau adalah Profesor Dr. Arnold Toynbee. Siapa? Profesor Dr. Arnold Toynbee. Siapa? Bukan Bang Toyib, Toynbee. Zainal kenal tuh Toynbee. Ya. Setelah baca Quran, setelah mempelajari Al-Quran, beliau berkomentar. Apa komentarnya? Islam is not only religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam ternyata bukan sekedar agama, tapi dia way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi yang diutus untuk seluruh bangsa, seluruh manusia. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua mengenai sholawat. Sholawat
hanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan seluruh malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka beliau perintah, Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan berikan penghormatan kepadanya dengan sesempurna-sempurna penghormatan. Mau salawat? Mau salawat? Tirukan salawat saja, disambut, tirukan ya. Ditirukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa kali kita salawat? 3 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran, wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atan." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 100 kali. Perbanyaklah salawat, karena pada hakikatnya bersalawat kepada Nabi mengundang salawat Allah untuk kita. Kalau Allah sudah bersalawat kepada manusia, insya Allah berkah selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Yang ketiga, kelebihan beliau apa? Syafaat. Apa itu syafaat? Rekomendasi kepada Allah untuk menolong manusia. Pertolongan yang dimohonkan oleh Nabi kepada Allah untuk menolong sesama manusia. Nanti pada hari kiamat, manusia berbondong-bondong menantangi Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, minta syafaat. Namun para nabi angkat tangan. Kami tidak diberi izin oleh Allah untuk minta memberikan syafaat. Silakan datang kepada Muhammad, karena hanya Muhammadlah yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada manusia. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fastujibat. Faja'altu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah." Sesungguhnya seluruh nabi punya doa-doa pamungkas, dan mereka telah menyampaikan doanya kepada Allah, dan Allah telah mengabulkan doa-doa pamungkas mereka. Namun aku simpan doa pamungkasku, akan aku jadikan sebagai syafaat pada hari kiamat untuk menolong umatku. Mau dapat syafaat Nabi? Mau dapat syafaat Nabi? Taati, cintai Nabi. Amin Allahumma. Yang keempat, kelebihan beliau apa? Akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu kalau orang Inggris bilang attitude, kalau orang Indonesia bilang budi pekerti, ya, kelakuan, akhlak gitu. Nah, semua nabi misinya satu. 124.000 misinya sama. 124.000 nabi, yaitu untuk menyampaikan la ilaha illallah. Semua nabi misinya itu sampaikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tambahan Nabi Muhammad SAW di samping menyampaikan la ilaha illallah adalah membangun akhlak manusia. Sebagaimana beliau bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan
untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak secara orientatif ada 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, binatang dan tanaman. Kemudian secara kualitatif, akhlak juga ayat 3. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlakul ammah, akhlak yang standar, dan akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Kalau ada orang Islam gak pernah sholat, gak pernah puasa, ini berakhlak buruk kepada Allah, berakhlakus sayyi'ah kepada Allah. Kalau ada orang Islam, dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ini berakhlakul ammah, akhlak standar kepada Allah. Tapi yang dicontohkan Nabi yaitu akhlakul karimah kepada Allah. Di samping sholat 5 waktu, beliau sholat sunat, bahkan sholat tahajudnya sampai bengkak kakinya. Ini akhlakul karimah kepada Allah. Di samping sholat yang puasa wajib, beliau puasa Senin Kamis. Ini akhlakul karimah, akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, akhlak kepada alam, paling tidak kepada hewan dan tanaman. Nabi pernah mencontohkan akhlak kepada hewan. Pernah satu saat beliau mau sholat Jumat, ujung serbannya ditiduri oleh kucing. Demi tidak mau mengganggu nyenyaknya tidur sang kucing, bukan ditendang itu kucing, tapi digunting serbannya. Sisanya baru dibawa ke masjid. Akhlakul karimah kepada hewan. Farsa, kalau ada kucing tiduran di sorban lu apain? Bu, kalau ada kucing tidur di mukena ibu apain, Bu? Tendang. Akhlak Nabi kepada hewan luar biasa. Ya, kepada tanaman, Nabi kalau ketemu tanaman selalu assalamualaikum. Kenapa? Tanaman itu hidup, punya nyawa, punya roh, dan berpasang-pasangan, bahkan dia kawin. Percaya nggak? Dalam surat Al-Baqarah, maksud saya dalam surah Yasin, Allah menjelaskan, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Maha suci Allah yang telah menciptakan pohon-pohon di dunia berpasang-pasangan. Ada pohon laki, ada pohon perempuan. Makanya nih cowok kalau manjat-manjat pohon, lihat-lihat pohonnya, jangan pohon cewek lo naikin, terlalu betah nggak turun-turun. Cewek juga hati-hati, kalau berteduh lihat pohonnya, jangan berteduh di bawah pohon cowok, ya bahaya. Dan mereka ternyata kawin, berkembang biak pohon itu kawin. Yang mengawinkan pohon bukan penghulu, penghulunya kumbang dan angin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arsalar riyaha lawaqiha. Aku utus sebagian angin untuk mengawinkan. Makanya saya ingatkan ibu-ibu, Bu, kalau ada angin kencang, angin ribut, ibu tenang aja ya. Itu pohon lagi pada kawin. Ibu nggak usah ribut. Makanya kalau ada angin kencang, ada pohon rubuh, pasti pohon itu udah tua tuh. Makanya tua-tua jangan pada kawin, ntar rubuh kayak pohon. Kalau laki boleh. Dibilangin nggak percaya deh. Syirik aja loh. Nah, berakhlak kepada pohon itu jangan potak-potek pohon tanpa kepentingan. Kalau Anda potek pohon, dia merasa sakit. Tapi kalau Anda belai dia merasa nyaman, nikmat.
Jadi yang punya pohon di rumah, punya taman kecil, rawat pohon itu. Pagi-pagi salawatan bawa ceret. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Pohon itu senang. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang di langit dan di bumi dengan caranya masing-masing. Pohon pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, berakhlak kepada manusia, berakhlak sebagai manusia. Nabi ini multi capacity. Kapasitas beliau itu macam-macam. Di samping seorang nabi, beliau seorang kepala negara. Beliau seorang pedagang. Beliau seorang ulama. Ya, beliau kepala keluarga. Seluruh kapasitasnya beliau adalah yang terbaik. Sebagai pemimpin negara, sebagai ulama, beliau pernah didatangi oleh pimpinan kafir Quraisy. Datang menemui pamanda Abu Thalib. Hai Abu Thalib, sampaikan kepada Muhammad kalau dia mau mencopot akidahnya, menghentikan dakwah Islamnya, akan kau berikan dia tahta tertinggi di jazirah Arab ini. Akan aku berikan harta sebanyak apapun, dan aku akan berikan wanita dari negara manapun yang dia mau. Katakan, sampaikan. Baik, saya sampaikan. Disampaikanlah sama Abu Thalib. Wahai Muhammad, ini para pimpinan kafir Quraisy minta Anda menghentikan dakwah Islam, minta Anda menghentikan jihad fisabilillah. Kalau itu Anda hentikan, maka kamu akan diberikan jabatan tertinggi di jazirah Arab, akan diberikan harta sebanyak apapun kamu mau. Lalu apa jawab Nabi, Bu? Ya ammi, wallahi law ad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr hatta yunzirallahu aw ahlika fih ma taraktuhu abada. Wahai paman, demi Allah, jangankan mereka mau kasih saya harta, jabatan dan sebagainya, seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk menghentikan syiar Islamku, niscaya tidak akan aku lakukan sampai Islam bersinar atau aku binasa karenanya. Anti suap, anti korup, ini contoh untuk para pejabat negara, untuk para ulama. Nabi menyontohkan hal itu. Kemudian sebagai manusia biasa, masya Allah, akhlak beliau luar biasa. Pernah beliau lewat di gang kecil dari rumah mau ke Masjidil Haram. Di situ ada rumah tingkat, di atasnya tinggal seorang Yahudi yang benci banget sama Nabi. Kalau Nabi lewat diludahin, cuh. Nabi cuma mengusap, menoleh, tersenyum. Lewat diludahin, Nabi cuma mengusap, menoleh, tersenyum. Sehingga sampai pada satu hari yang meludah ini enggak ada. Beliau tanya sama orang di situ, mana orang yang suka berdiri di sini? Oh, dia lagi sakit ya Muhammad. Mana rumahnya? Tuh. Nabi pulang lagi, Bu, minta roti, kurma dan susu kepada istrinya. Untuk apa ya Rasulullah? Saya mau menyambangi orang sakit. Orang sakit, orang yang suka menghina, meludahi beliau setiap beliau lewat. Bukan dimarahi, bukan dimaki, tapi dibawain makanan, didoakan. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Pernah dakwah di Taif, dilempari batu sama orang Taif, berdarah tangan, kaki dan wajahnya. Jibril alaihissalam, malaikat yang selalu mendampingi beliau, berbisik kepada beliau, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah, minta agar mereka diazab sebagaimana para nabi sebelum kamu. Apa jawab Nabi? Jangan ya Jibril. Bahkan Nabi angkat tangan bukan untuk minta azab. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku.
Berikan ampunan kepada umatku. Mereka melempari aku dengan batu karena mereka tidak mengerti. Ini akhlak Rasulullah kepada sesama manusia. Sekarang saya mau tanya nih sama ibu-ibu. Bu, kalau ibu diludahin sama orang, ibu apain tuh orang? Hah? Hei Pak, saya mau tanya, kalau kamu disambit sama batu, kamu apain tuh orang? Mau bacok. Saya mau tanya, ente udah berapa kali maulid? Ada 10 kali? Bu, ada 50 kali maulid? Lebih? Akhlaknya sudah berubah apa belum? Lo ngapain aja maulid? Woi, tujuan maulid itu untuk menteladani akhlak Nabi. Bagaimana akhlak Nabi kepada Allah, akhlak Nabi kepada hewan dan tanaman, akhlak Nabi kepada manusia, itu yang harus kita teladani. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad terdapat keteladanan, contoh yang baik untuk diteladani. Faham? Faham. Bang Haji, itu kan kalau disambit nggak marah namanya juga Nabi. Kita kan bukan Nabi Bang Haji. Kalau diludahin nggak marah itu kan beliau Nabi. Kita kan orang biasa Bang Haji. Bukan soal Nabi atau orang biasa. Yang bisa menerima akhlak Nabi itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang bisa meniru akhlak Nabi Muhammad yaitu yang rindu pengen ketemu Allah. Tuh. Yang ingin hidup bahagia di akhirat, masuk surganya Allah, dan yang banyak mengingat Allah. Orang kalau rindu pengen ketemu Allah, rindu kepengen surganya Allah, banyak mengingat Allah, pasti dia bisa meniru akhlak Nabi. Dihina orang gak sakit hati, girang, alhamdulillah, kesian itu orang. Kenapa? Karena dia akan mengambil dosa-dosa saya. Bukan benci tapi kesian, karunia. Faham? Jadi yang bisa meniru akhlak Nabi, yang rindu kepada Allah, yang kepingin masuk surganya Allah, yang banyak zikir kepada Allah. Untuk bisa rindu kepada Allah, kepingin masuk surga, syaratnya kembali tadi, banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Ini kenapa? Ya. Halo. Jadi untuk bisa rindu kepada Allah harus kenal sama Allah. Untuk bisa rindu surga harus banyak amal ibadah. Caranya bagaimana untuk kenal Allah? Banyak baca Quran. Tadi saya sudah bilang. Sekarang nggak repot lagi, nggak usah bawa-bawa kitab suci Al-Quran. Ribet. Di gadget ada Quran, betul? Mau cari hadis apa? Ada di dalam gadget. Baca Quran ah. Lagi naik taksi, lagi istirahat, baca gadget. Satu hari satu ayat, nggak usah banyak. Dengan baca Quran kita akan kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah akan rindu kepada Allah. Dengan baca Quran kita akan kepingin masuk surga, karena surganya itu Masya Allah, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu enggak pernah terlihat oleh mata, enggak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia. Dahsyatnya, indahnya, hebatnya. Rugi kalau orang mati masuk neraka, naudzubillahi min. Celaka orang mati masuk neraka, naudzubillahi min.
Mudah-mudahan semua kita masuk surga, amin. Amin. Caranya banyak baca Quran supaya cinta kepada Allah, supaya masuk surganya Allah, dan banyak berzikir kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingat aku akan ingat kamu. Bayangkan kalau Allah sudah ingat kita, insya Allah aman beres dunia akhirat. Betul? Tapi syaratnya kamu ingat Allah. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, jangan kamu kufur nikmat. Bagaimana cara mengingat Allah? Di samping yang resmi sholat 5 waktu, hadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Bangun tidur, mau tidur hadirkan Allah. Mau tidur baca apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dihadirkan Allah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Hadirkan Allah. Mau makan baca apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah makan baca apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal. Mau keluar rumah baca apa? Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah. Mau naik kendaraan baca apa? Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Lihat yang hebat, yang indah baca apa? Subhanallah, Masya Allah, bukan oh my God. Paham? Lihat bencana orang lain baca apa? Na'udzubillahi. Jalan lurus, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam hati aja. Naik eskalator, zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik tangga, turun baca apa? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itulah orang bisa meniru akhlak Nabi. Rindu bertemu Allah, rindu kepada surganya Allah, banyak mengingat Allah. Nah kira-kira inilah hikmah daripada maulid dan tasyakuran. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan berkatil Fatihah, berkatil Fatihah, khususnya kepada tuan rumah, agar diberikan rasa syukur yang lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditambah-tambahkan iman takwanya dan dimajukan usahanya. Begitu untuk kita semua, agar Allah berikan taufik hidayah wal inayah, agar kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ditambah-tambahkan segala nikmat Allah kepada kita semua. Berkatil Fatihah kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik hidayah kepada kita semua, agar dapat mencintai Nabi, mentaati Nabi, dan meniru akhlak Nabi. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Qabul insyaallah. Demikian hadirin hadirat, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Atas segala kekurangan, kehilafan, kesalahan, saya Roma Irama mohon diwan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya langsung pamit, Pak. Hadirin jangan dulu kemana-mana karena acara tadi adalah doa penutup.